Sebuah ruang belajar kelompok di gedung kuliah IPB menjadi latar satu sore yang seharusnya biasa. Rafid, Richard, Raffi, Hanif, Jeffrey, dan Safik tengah menyelesaikan tugas kelompok yang sudah menumpuk dan memperburuk suasana hati masing-masing. Ketegangan meningkat ketika Jeffrey melontarkan candaan sarkastik tentang kontribusi Rafid yang dianggap minim. Rafid, yang memang sedang berada di ujung kesabaran, merespon dengan berteriak dan akhirnya mendorong Richard yang mencoba melerai. Kejadian itu menciptakan keheningan beku di antara keenam mahasiswa tersebut. Tidak ada yang menang, yang ada hanya rasa malu, kebingungan, dan pertanyaan besar. Mengapa ini bisa terjadi? Melalui percakapan jujur yang dipandu oleh Hanif, satu persatu mereka mulai membongkar lapisan masalah. Tekanan, akademik, komunikasi yang buruk, harga diri yang rapuh, dan menemukan bahwa perkelahian bukanlah hanya penyelesaian, melainkan awal dari kerusakan yang jauh lebih besar. Kampus, tempat di mana ribuan mimpi tumbuh berdampingan. Tapi, di balik kesibukan akademik yang tampak biasa, ada tekanan yang terus menumpuk, seperti tugas, ekspektasi, dan relasi yang tidak selalu berjalan mulus. Ini kisah tentang 6 mahasiswa, satu ruangan, dan satu sore yang mengubah cara mereka memandang diri sendiri. Tekanan akademik bukan hanya soal nilai. Ia adalah beban yang terakumulasi, mulai dari tidur yang kurang, harapan orang tua, rasa tidak cukup baik, dan pertanyaan yang tidak berani diucapkan. Apakah aku mampu? Ketika beban ini bertumpuk pada seseorang yang tidak punya cara yang sehat untuk diungkapkan, sebuah percikan kecil saja sudah cukup untuk memulai kebakaran. Guys, deadline pengumpulan jam 8 malam ini. Analisis kita masih kosong. Udah gue bilang dari kemarin, harusnya kita mulai lebih awal. Santai bro, kita masih punya 3 jam, pasti kelar ini mah. Kok semua udah kerja? Ini si Rafid dari tadi ngerjain, mana Fit punya lu? Udah belum? Fit lah. Benar teman-teman, lagi gue kerjain ini benar. Dari tadi dia bilangnya ngerjain, tapi belum kelar-kelar, gimana sih? Chat, lu gak usah so atur lah. Oke, tenang. Kita sekarang capek, jadi nanti coba kita kerjain satu dulu, terus nanti kita lihat progresnya ya. Motor banget. Ayo. Ayo. So mantep amat lu, Mor. Tapi kenapa ya, gue heran gitu. Tiap kelompok pasti ada baik kerjaannya nungguin orang lain selesai dulu. Kan malesin banget kalau begitu. Pinggir tapi kayak bercanda. Lu ngomongin siapa, Jeb? Siapa? Gue ngomongin siapa? Fit, santai. Gue ngomong secara umum ini. Gue tahu kok lu ngomongin gue dari tadi. Santai aja, Fit, chill. Kok lu baperan banget sih? Baperan? Kan lu yang dari tadi ngomongin gue tiap 5 menit bercanda mulu. Jam. Lu juga kadang emang suka nyinyir, jangan kayak gitu. Tapi lu juga Fit, jangan tiba-tiba meledak. Kita ini lagi ngerjain tugas yang dikejar deadline. Tahu lu. Ya udah, iya ini gue minta maaf nih kalau gue parah. Kemana lu, Fit? Mau kemana? Fit? Mana dia? Oke. Woi Fit, mau kemana lu? Woi, gua butuh bagian lu ini sekarang, woi. Iya, ntar gue kerjain. Aduh, ini. Woi Fit, lu kemana sih? Jangan kemana-mana dulu. Apa sih? Gue tahu tugasnya. Lo pikir gue nggak tahu tugasnya? Gue juga tahu. Ntar sabar, ntar gue kerjain. Tapi ini kelompok kita bareng-bareng dong. Jangan lu main cabut aja, biar lu bisa diskusi sama kita. Lu tuh nggak tahu situasi gue sekarang. Udahlah, nggak usah so tahu juga. Ya gimana gua Dan mau tadi tahu? lu juga ini doang, bisa ngatur-ngatur orang doang. Gimana gua mau tahu kan lu nggak pernah Udahlah. cerita. Mulai panas nih. Coba lu tenangin dah. Coba itu. Gak enak deh, tenangin deh itu. Ya, dilarang itu. Nip, tolong Nip, gak enak gue ini. Apaan sih lu ngerjainnya? Jadinya Can, Mor, stop ya, stop dulu. Kita bicarain baik-baik, kita sambil duduk aja ya, oke? Udahlah, lu nggak usah ikut campur nih. Lah, gua kan ikut campur buat kelompok kita juga, karena gua peduli sama kelompok kita. emang batu dia nih. Udah, ayo kita duduk. Oke. Coba deh gue lihat dulu, lu udah ngerjain yang mana? Woi, jangan ngambil barang gue seenaknya lah.
Gak ada izin loh sama Kan gua. gua ngecek doang, mau lihat progres lu sampai mana di sini. Keren, stop. Keren. Ah, yaudah lah, gua cabut aja lah. Mar. Kita duduk dulu 5 menit, kita obrolin dulu. Setelah itu kalau misalkan lu emang masih nggak suka, udah pulang aja. Gua Ribet banget, lama banget. Ya udah duduk dulu Udah, kita dulu santai. Yang penting lu duduk dulu ini. Oke, sekarang gue mau semuanya jujur. Coba kasih tahu apa yang sebenarnya kejadian, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian tuh kayak gimana. Gua sih dari gua sebenarnya masalahnya. Dimana gua itu pikir itu lucu gua begitu. Cuman ya kayaknya beneran nyakitin si Rafik dah. Lu emang suka gitu dia bercanda tapi kayak ditusuk pelan-pelan. Iya teman-teman gua minta maaf ya kalau gua nyakitin banget perkataan Dan lu gua. Pi, lu kalau itu tuh harus tenangin aja, jangan buat suasananya nggak enak, netral aja Pi gitu. Benar gua harusnya berkontribusi sih, nggak diem aja sih gua. Kalau lu gimana? Kalau dari gua tadi mungkin gua ngomongnya terlalu langsung ke Rafid, tapi maksud gua bukan nyerang si Rafid. Gua karena ke pressure aja, karena Dela kan bentar lagi. Dan gua nggak nyangka juga si Rafid bakal reaksinya kayak gitu ternyata. Ya udah, gue minta maaf buat lu, Cat. Gue tadi kayaknya berlebihan, gue seharusnya nggak kayak gitu. Soalnya 2 minggu ini gue lagi banyak masalah. Pertama, pola tidur gue nggak benar. Terus juga orang tua gue lagi bermasalah lah finansialnya. Terus juga gue terancam beasiswa gue dicabut. Makanya gue nggak mau lah semester ini nilai gue jelek, ambruk gitu. Gue nggak mau. Gue nggak mau lah cerita ke orang lain karena ya gue nggak mau kelihatan lemah gitu di depan kalian. Lo kenapa nggak bilang kita? Kita kan bisa bantu. Iya. Ya gue kan gak enakan, gue nggak mau lah jadi beban buat kalian. Ya justru itu, kan lu ini teman kita. Ya harusnya lu cerita aja, siapa tahu kita bisa bantu dan kita bisa mengerti juga tentang kondisi lu. Iya Pin, gitu Pin. Nih, dosen gue juga pernah bilang, kita tuh harus paham sama yang namanya 3 hal. Head, heart, sama hand. Head, itu kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Heart, itu kita harus mikirin perasaan orang lain, bahkan yang gak kelihatan. Dan hands, perilaku kita tuh harus bersifat konstruktif, bukan destruktif. Tahu lagi gua teorinya tuh nih, tapi gua nggak praktekin lagi tadi ya. Alah. Kita semua enggak tadi. Iya, makanya kita mulai dari sekarang nih. Gitu. Guys, jadi sebelum kita ngerjain tugas, kita maaf-maafan aja dulu. Supaya ngerjain tugasnya enak. Gimana? Setuju nggak? Setuju banget. Maaf ya Boy. Maaf ya Rafid. Sorry ya Rafid. Goleman 1995 menggambarkan kondisi ini sebagai amigdala hijack, yaitu saat emosi mengambil alih kendali sepenuhnya dari akal sehat. Di titik ini, otak tidak lagi memproses situasi secara rasional. Ia hanya bereaksi. Dan disitulah keputusan-keputusan yang paling disesali dalam hidup seseorang seringkali dibuat. Anderson dan Bushman 2002 menyatakan bahwa satu tindakan kekerasan fisik sekecil apapun menciptakan dampak yang jauh lebih luas dari momen kejadiannya. Korban merasakan pelanggaran atas rasa amannya. Saksi merasakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Dan pelaku seringkali merasakan hal yang paling berat, yaitu penyesalan yang terlambat datang. Bronfenbrenner 1979 dalam teorinya, yaitu ekologi perkembangan, menegaskan bahwa manusia tidak hidup dalam vakum. Perilaku kita dibentuk oleh orang-orang terdekat kita, seperti teman, keluarga, komunitas. Ketika mikrosistem kita sehat, ketika kita saling mendukung dan jujur, risiko konflik destruktif berkurang drastis. Masalahnya, kita sering membangun dinding antara diri kita dan orang-orang yang paling bisa membantu kita sendiri.